Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan orang yang sama, masih bersama dengan Mbak Maria dan masih membahas seputaran kreativitas untuk kehidupan. Itu gimana sih? Dan tadi sudah terjawab juga ya Mbak Maria, kalau memang sepenting itu kreativitas untuk kehidupan, karena salah satu untuk untuk biar nggak stuck begitu aja gitu ya Mbak Mar, biar ada perkembangannya, ada step lebih lanjutnya gitu ya Mbak Mar. Nah Mbak Mar, selama membuat seperti ini kan itu memang dari tadi kita sempat singgung juga tentang mood, apalagi cewek gitu ya. Mood tuh memang yang harus dijaga banget gitu ya, biar nggak gampang beralih nih. Cara Mbak Mar sendiri untuk menstabilkan mood itu gimana sih? Mungkin kalau lagi bosan ngerjain ini, kita kerjain hal lain. Kayak kalau kita ngeronce ini, kita stop sosial media. Kayak kita nggak buka TikTok, kita nggak buka platform lain lah. Karena itu juga kalau berlebihan juga nggak bagus kan. Benar. Aku tuh bisa nggak main handphone mungkin sekitar 8-9 jam ngerjain ini. Banget loh. Iya, ngerjain ini aja gitu kan, 8-9 jam. Kalau seandainya dirasa udah bosen, lihat handphone, explore lagi. Atau mungkin biasanya kalau mood aku biar tetap terjaga itu aku bawa alat-alatnya keluar. Oh, bawa keluar. Ya, Cari nih tempat nyaman cari yang tempat mana yang gitu. nyaman, yang enak buat bikin gitu. Bikin ini lagi gitu. Tetap bikin ini lagi tapi cari suasananya. Cari suasananya, karena mungkin kalau di kosan kan kayak sumpek gitu ya. gitu kan. Kadang juga situasinya bikin bad mood atau gimana. Tapi kalau emang lagi nggak mood banget, jangan dipaksain sih. Jadi stop gitu ya Bapak? Iya, karena yang jadi juga nggak bakal bagus kalau benar. kita maksain. Kalau moodnya nggak bagus dan maksa gitu ya Mbak Mar ya. Nah, kalau Mbak Mar sendiri setiap hari itu pasti produksi atau gimana? Setiap hari, kalau sekarang hampir setiap pulang kerja pasti bikin at least 1 atau 3 gitu. Harus kalau kata Yurika tuh invest barang. Oh begitu. Sebenarnya salah aku di pameran kemarin itu tuh aku nggak punya invest, jadi kayak nggak ada investasi barang sendiri. Jadi waktu mau diajakin open booth bingung sendiri kan, karena kalau sepi nggak enak, kalau dikit nggak enak, jadinya sistemnya kejar semalam gitu. Itu nggak bagus. Semacam buat candi ya? Iya, semacam buat candi. Kejar satu malam. Oh ya, jadi karena pangeran lagi ngomong pameran kemarin itu jadi pelajaran gitu ya. Iya, jadi untuk ada investasi barang. Iya. Jadi mulai dibiasakan setiap hari gitu ya Mbak Mar ya, biar ada nih stok-stoknya. Kalau sekarang stoknya masih banyak Mbak Mar? Stok sekarang udah di toko-toko. Coffee shop sih lebih. Wah, udah disalurkan. Ada 2 coffee shop lah di Bengkulu yang aku taruh Shalala gitu. Oke. Nah Mbak Mar, gimana sih caranya Mbak Maria tuh untuk membagi waktu? Dari kan kegiatannya banyak ya, nyanyi juga. Mam tadi baru udah nyanyi juga ya? Iya, itu main aja sih sebenarnya. Itu main aja. Nggak ada nyanyi banget ya. Nggak ada nyanyi banget tapi bagus ya. Iya, bisa gitu ya. Terima kasih. Itu gimana ya aku meresponnya ya, agak bingung juga. Itu gimana cara bagi waktunya? Bagi waktunya itu karena aku kerjanya dari jam 10 sampai jam 5. Biasanya aku jam 5 kelar pulang istirahat, habis maghrib tuh udah aku kerjain tuh. Hampir setiap hari sih template kayak gitu yang aku kerjain gitu. Cuman kalau di weekend itu biasanya aku stop dulu. Kayak misalnya di hari Sabtu atau di Jumatnya atau di Minggunya aku stop dulu. Biar nggak bosen juga kan kalau ngerjain ini terus. Aku stop dulu. Terus kalau seandainya kerjaan nggak begitu mumet di kantor, sometimes aku bawa. Jadi aku kerjain di kantor gitu. Bos aku tahu nggak ya? Kayak gitu. Emang kalau dia tahu nggak boleh ya? Boleh sih sebenarnya. Nggak boleh ya melarang kreativitas orang seperti itu. Boleh, selama kerjaan kantor selesai ya Maria katanya gitu. Atau pakai sabukan ke bos juga. Ini bos untuk dia. Udah ya? Dia mikirnya ini investasi bodong nih gitu. Nggak mau saya deh. Tapi cowok-cowok juga bisa kan ya make ya? Iya. Tergantung request juga. Kalau open booth itu tuh biasanya yang bantuin sih Aryo bantuin juga. Siapa itu Aryo? Saya bantuin aku bikinin kalung tulang. Oh begitu. Pakai nggak tuh? Apa? Abangnya? Pakai. Oh pakai juga Pakai ya. dong, lihat aja.
Mana nggak ada Oh, nih nggak ada. orangnya di sini. Kalau ada nanti Pakai. kita lihat. Oke. Pakai. Nah Mbak Mar, suka dukanya meronce itu apa sih Mbak Mar? Sekarang sih sukanya lagi banyak-banyaknya. Aha. Kalau dukanya itu waktu meronce, Mhm. ngeliat ngeronce gitu, beats kecil-kecil itu jatuh. Aduh. Gimana ngambilnya? Iya, Cia? dan kalau yang ngejatuhin aku mungkin aku lebih gimana kan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau yang ngejatuhinnya customer kan aku nggak mungkin marah ya Tan. Iya benar. Iya, aku nggak mungkin marah. Tapi Jadi dalam yang hati lebih, aduh. jatuh gitu kan. Karena kecil-kecil PR banget bungutinnya Iya. gitu kan. Jatuh, Oh, iya, Yalah. nyelip. dukanya di situ. Sama kalau seandainya kebetulan aku juga buka requestan. Ya kan, aku juga iya benar. buka requestan dan alhamdulillah lumayan banyak lah yang request gitu kan. Dukanya itu kalau seandainya aku harus pending requestan itu tuh, kayak aku udah janjiin 2 hari, ternyata aku gak selesai karena aku belum dapet ide gitu loh. Itu yang sulitnya juga. Jadi walaupun di request Mbak Mar tetap cari idenya gitu lah ya. Iya, kadang kan yang request terserah Mbak, yang penting warnanya pink, gitu kan. Kebanyakan cewek itu kan nggak mau ribet, padahal cewek juga ribet gitu kan. Terserah Mbak, yang penting ada Pinknya manik gitu ya. love item, tapi dicampur gitu. silver. Kadang kan yang request Aduh. juga nggak ngotak kayak gitu Iya. kayak aku mau hijau tapi ada kuningnya, tapi merahnya juga. Aduh itu gimana? Pelangi itu disatukan. Jadi kan bingung gitu loh. Tapi gimana caranya? Requestan teman-teman itu sebenarnya menantang juga. Cuman kadang yang bikin aku agak dukanya itu kayak harus ke pending orderan dia nih gitu, rasanya nggak enak gitu. Atau lagi harus aku cancel karena nggak kerja gitu. Begitu ya. Jadi ya cari ininya lah ya. Iya. Saling enak aja lah ya Iya. antara customer dan juga Mbak Marnya gitu ya. Jadi saling mengerti. Kalau mau request tuh jangan tanggung-tanggung gitu. Langsung kasih contoh jadi Iya, enak kan. kalau dia kasih contoh jadi enak kan. Iya, lihatnya. bener. Oh, nggak jauh-jauh dari sini nih bentuknya Iya, gitu. Ini kalau kasih warna Heeh. yang ada di kepala nih. Iya. Ini tumpahkan lah ke kepalanya Mbak Mar. Pink kan Gimana? banyak juga pink apa Oh, iya ya ini bener, gitu ada yang loh. soft gitu-gitu, kayak gini kan. Ada soft pink, ada apa gitu. Nah, Mbak Mar pernah nggak sih jenuh dalam melakukan berbagai macam kegiatan Mbak Mar ini? Pernah. Pernah banget. Terus gimana tuh? Tidur aja. Pernah banget. Jenuhnya itu jenuh ngeronce, jenuh kerja juga, jenuh bersosialisasi sama orang-orang juga. Jadi mungkin peralihannya aku tuh lebih ke baca buku. Mungkin aku nggak terlihat seperti orang seperti itu ya. Terlihat kok. Terlihat ya. Terlihat. Cuman kayak aku tuh suka juga baca buku. Jadi kalau sana emang udah suntuk banget, kayak nggak mood banget ya, bawaannya tidur mager sambil baca-baca apa aja, baca buku apa aja gitu. Sekarang apa nih yang lagi dibaca bukunya? Sekarang Psychology of Money. Wow. Aku lagi baca itu tapi belum selesai sih. Belum selesai ya. Oh, jadi lagi membaca mengenai itu. Sekarang juga banyak banget ya kayaknya orang yang tertarik baca tentang psikologi. Ya, Mbak Mar ya. Dan Mbak Mar ternyata salah satunya. Iya. Nah, Mbak Mar, untuk apa ya? Untuk tetap konsisten, untuk tetap dengan keterbatasan mood yang dipunyai oleh seorang perempuan gitu ya, untuk tetap konsisten seperti ini dan melakukan berbagai macam kegiatan, itu kuncinya di apa sih Mbak Mar? Kuncinya kamu nggak boleh stuck. Maksudnya jangan memaksakan diri. Misalnya kamu bosen nyanyi nih, kamu bosen nyanyi, oh mungkin kita bisa cari kegiatan lain ya. Balik lagi kreativitas loh Tari. Itu kita tuh kalau ngerjain sesuatu yang bersifatnya template, gimana caranya yang kita kerjain itu asik. Oh gitu. Ngerti gak sih? Itu kan butuh kreativitas juga ya. Kayak misalnya aku ngerjain kerjaan kantor yang sifatnya juga template, sudah ada rules-nya. Aku harus gini, aku harus gini. Mungkin dengan aku tuh suka dengerin podcast. Suka dengerin podcast, tapi podcast horor. Sama dong. Iya, podcast horor. Pengalaman pendaki nggak sih? Iya, pendaki. Apa sih penampakan di sini, penampakan di situ. Itu tuh aku kerjaan aku sambil dengerin podcast horor. Ya tau nggak sih kalau dengerin podcast horor itu katanya hantu-hantunya tuh di sekitar kita. Oh iya ya. Tahu nggak sih? Udah banyak banget hantu Mary Rosan ya berarti. Katanya gitu. Iya. Betul. Jadi sekreatif kita aja sih biar kita tetap mood kerjain ini. Sama kenapa aku bilang nggak bisa dipaksain, karena misalnya kayak ngeronce, kalau aku paksain hasilnya juga nggak bakal bagus.
nggak bakal maksimal juga. Jadi disesuaikan aja sama, kalau misalnya kamu bosan ya kamu berhenti dulu, nanti kamu bisa lanjutin lagi. Intinya tetap konsisten tapi nggak boleh berhenti, istirahat lah, kasih jeda juga sama aktivitas kamu. Jangan lama banget gitu Iya. ya Mbak Maria. Jadi seperti itu, cari yang mana nih yang cocok Yap. gitu ya. Nah di tahun ini apa nih resolusinya, mau ngapain di tahun ini? Wah, takut banget. Resolusinya aku pengen buka studio beats. Iya, amin. Yeay, Lucu banget tuh. pengennya, Heeh. pengennya gitu. Pengen buka studio beats yang kecil-kecilan aja sih. Oke, luar biasa. Nah Mbak Mar, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi sayang kita terbatas dengan waktu. Iya. Tapi sebelum closing, Mbak Mar boleh sampaikan dulu kepada para pemirsa, opini khususnya untuk anak-anak muda juga nih. Gimana nih caranya agar mereka tetap kreatif, bisa menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif itu gitu. Boleh disampaikan Mbak Mar. Mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang lagi stres atau yang lagi banyak pikiran atau yang mungkin yang lagi bosan, itu tuh bisa banget buat explore apa aja sih sebenarnya di sosial media, semuanya tuh ada. Dan jangan pernah takut buat coba sesuatu hal yang baru, karena kita nggak bakal tahu itu cocok atau enggak sama kita kalau kita nggak coba gitu. Intinya kalau mau ngerjain sesuatu tuh nge-push diri boleh, tapi jangan terlalu memaksakan, karena diri kita juga butuh kerja dan punya limit sendiri. Oke, thank you Mbak Mar, Oke, sudah sama-sama. disadarkan aku bersama dengan pemirsa. Jadi jangan memaksakan dan jangan ragu untuk mencoba. Iya. Oke, thank you Mbak Mar, semoga nanti resolusinya bisa terkabulkan, Amin, bisa amin, ya Allah. punya studio, mini Iya, studio ya, mini studio aja. di tahun ini. Amin. Amin. Semoga sehat selalu Mbak Mar. Amin, terima kasih Tari juga. Amin. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uterno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.